Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Saya Pak Insinyur Samsul Junaidi dari LPB ASJ Surabaya dan Sidoarjo akan membahas matematika pengetahuan kuantitatif ya. Persiapan ujian tulis berbasis komputer. Seleksi nasional berbasis tes, disingkat UTBK SNBT. Kali ini saya akan fokuskan pembahasan ini ke bab persamaan linear dan kuadrat ya. Jadi nanti yang akan kita pakai di sini adalah sistem envelope, penggunaan cara eliminasi, cara substitusi, atau gabungan dari kedua cara itu. Saya akan membahas beberapa soal saya ambil dari soal-soal SNBT tahun-tahun sebelumnya. Coba kita lihat soalnya ya. Nah ini kita ambil dari tahun 2022 ya. Soalnya jika pasangan P, Q merupakan penyelesaian sistem persamaan ini 1/A-1 plus B sama dengan min 3, 1/A plus B sama dengan 1, berarti ada dua persamaan ini, terus dikasih kurung kurawal kayak gini, ini menunjukkan apa? Ini disebut sistem persamaan ya, sistem persamaan. Maka nanti dari sini nih kalau dieliminasi atau disubstitusi akan ada penyelesaian A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu. Nah nanti karena di sini diberitahu pasangan P, Q merupakan penyelesaian, berarti A-nya itu sama dengan P. Gitu. Dan B-nya sama dengan Q. Gitu. Ya, jadi ingat A sama dengan P dan B sama dengan apa? Q. Lalu yang ditanya apa? Oh ini nilai 6P min Q sama dengan berapa? Berarti A itu nanti masukkan sini, B-nya masukkan sini. Sudah ketemu. Seperti itu. Ini tidak sulit seharusnya, tapi kalau untuk soal UTBK ini betapapun mudahnya harus tetap dipersiapkan, harus dipersiapkan. Nah ini jawaban yang disiapkan A, B, C, terus D, dan E ya. Maka pembahasannya adalah seperti ini, pembahasan ini yang pertama tadi, persamaan yang pertama tadi, saya tulis lagi 1/A-1 plus B sama dengan min 3. Terus ini persamaan yang kedua. Karena ini dengan ini sudah sama-sama B ya, maka ini langsung bisa eliminasi aja. Nah ini garis lurus, eliminasi ini berarti minus, ya minus. Nah B dikurangi B nanti hilang. B kurangi B 0, ya, B kurangi B 0. Lalu ini kita tulis, yang atas kita tulis, dikurangi yang bawah ini. Maka ini hasilnya 1/A-1 dari sini, kurangi dari sini ya, ini kurangi, yang bawah ini 1/A, ini, B dikurangi B, 0, ya, enggak ditulis lagi 0, sama dengannya tulis, min 3 dikurangi 1, min 4. Sampai sini paham ya, ini namanya eliminasi ya, menghilangkan B, atau menghilangkan B. Lalu semuanya dikalikan A-1 kali A. Ini dari mana ini? Kenapa kok dikali ini? Karena ini kali ini. Ya, KPK-nya ini dan ini kan itu, A-1 kali A. Untuk apa dikali ini? Agar apa? Yang di penyebut ini tadi nanti tidak ada ya. Berarti yang di depan ini 1/A-1 kalau dikalikan ini, kita bayangkan A-1-nya hilang. Betul ya? Seret. Maka hasilnya A. Min 1/A ini, A di bawah ini loh, kalau dikalikan ini A-nya hilang. Berarti nanti min 1 kali A, min 1 kali min 1 itu plus 1. Coba kita lihat hasilnya ini. Nah ini A, dari mana ini? Ini dengan ini hilang, tinggal ini A kali 1, A. Lalu yang ini, 1/A ini A dengan A ini hilang. Lalu ini A kali min 1, ini min 1, min A. Lalu yang ini min 1 kali min 1 plus 1. Sama dengan min 4 ini tulis, min 4 ya. Terus ini A-1 kali A ini ya. Oke ya, ini tidak sulit kok. Pelan-pelan aja dulu. Lalu A dengan A ini dicoret, tinggal 1 ini. Sama dengan ini, min 4 kali A kali A. Berarti min 4A kuadrat ya. Ini min 4 kali A, min 4A. Kali A, min 4A kuadrat. Min 4 kali min 1 plus 4. Kali A plus 4A ini. Oke ya.
Karena tempatnya nggak cukup, yang ini saya tulis lagi di belakangnya. Nah ini yang tadi 1 sama dengan min 4A kuadrat plus 4A. Lalu min 4A kuadrat dipindah ke kanan menjadi 4A kuadrat. Ya toh? 4A dipindah, maksud saya ke kiri tadi ya. 4A dipindah ke kiri, min 4A ini, min 4A. Satunya ini tetap ini 1. Sama dengan 0. Dari mana 0? Karena ini, 2 ini sudah dipindah ke kiri, maka di sini kan nggak ada. Berarti kita tulis 0. Nah ini kalau difaktorkan menjadi apa? 2A-1 kuadrat sama dengan 0. Ya. Kalau ada kayak gini 2A-1 kuadrat sama dengan 0, berarti kuadratnya hilang, jadi 2A-1 sama dengan 0. Ya. 2A-1 sama dengan 0. Min 1 pindah kanan jadi 1 dibagi 2, setengah. Maka kita dapat A-nya setengah. Tadi kan diberitahu bahwa A sama dengan P. Ya. P-nya sudah tahu, yaitu setengah. Oke ya. Sekarang kalau ini dari soal tadi. 1 per A ditambah B sama dengan 1. Maka sekarang A ini diganti ini loh, diganti setengah. Itu hasilnya. A 1 dibagi A, 1 dibagi setengah. Karena A-nya diganti setengah ini. Setengah, ini setengah. Plus B-nya tetap ini. Plus B, 1 juga tetap. Ya. 1 bagi setengah berapa? Setengah? Oh, salah. Ya, 1 bagi setengah itu 2. Ini 2. Jangan gampang kejebak ya. 2. Plus B-nya ini plus B. 1 tetap ini 1. 2 dipindah ke kanan menjadi min 2. Ditambah 1 berapa? Min 1. Maka kita dapat B-nya min 1. Tadi saya bilang di awal B itu sama dengan Q. Oke, sekarang yang ditanyanya apa? Nah, ini yang ditanya ini. 6P min Q dari soalnya. Sama dengan 6-nya tulis. P-nya ini setengah. Ini setengah. Min ini tulis. Terus Q-nya itu Q. Berarti min 1 ini Q. Ya. 6 kali setengah berapa? 3. Min kali min. Plus 1 ini ya. 3 tambah 1, 4. Nah itu 4. Jawaban apa? 4 itu jawaban C. Tidak sulit ya. Ini soal SBMPTN. Terus kita lihat soal berikutnya. Ini masih sistem persamaan linear ya. Dan kuadrat. Ini tadi kan ada kuadratnya ya. Memfaktorkan tadi itu. Ini tahun 2022 ya. Berarti ini baru saja. Oh ini mirip paling ini. Jika pasangan PQ merupakan penyelesaian sistem bersamaan ini. A min B sama dengan 5. 1 per A min B plus B sama dengan min 2. Lalu ditanyanya P min Q. Oh ini sebetulnya nggak usah dikerjakan. Langsung jawabannya 5. Ada yang tahu kenapa kok 5? Kita lihat ya, kita lihat pembahasannya. Kalau kita sudah, atau ini jawaban B-nya adalah tadi jawaban B-nya 3, C-nya 5, D-nya 7, E-nya 9. Ya. Oke ya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Soalnya ini tadi A min B 5. Terus 1 per A min B plus B sama dengan min 2. Lalu ditanyanya adalah apa tadi? P min Q. P min Q berapa? 5. Ini kalau kalian tidak teliti ya, kalau kalian tidak teliti, tidak pernah latihan soal gitu, ini disubstitusi lagi atau eliminasi lagi seperti waktu ngerjakan soal nomor 1. Tapi kalau kamu teliti, ini nggak usah dikerjakan. Makanya tadi langsung saya bilang 5 langsung gitu ya. Kenapa ini? Karena tadi A sama dengan P dan B sama dengan Q, dan ditanya apa? P min Q. Berarti B-nya diganti A, ini A. Min-nya tetap ini. Q-nya diganti apa? B. Q-nya ganti B. Makanya A min B. A min B berapa ini? 5. Ya sudah 5 langsung. Dari sini lah 5. Nggak usah dikerjakan pakai eliminasi, substitusi. Memang kadang ada soal yang seperti ini. Untuk apa? Untuk ngetes kalian itu teliti apa enggak. Dan kalau kalian teliti, ngerjakannya sangat cepat. Ya. Kalau nggak teliti seperti tadi, disubstitusi 5 masuk sini. Nanti ketemu B-nya. Ini 1/5, pindah sana min 1/5. Nah, B-nya sulit ya. Pecahan. Masuk sini A-nya pecahan juga. Lalu A min B berapa ini? Ketemu 5 pasti. Ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ini jawabannya C ya. Soal berikutnya, oh ini rupanya tahun 2023. Contoh. Berikutnya ini soalnya.
apakah sistem persamaan linear ini memiliki penyelesaian X dan Y? Ini kalau ada soal kayak gini enggak, berarti X dan Y-nya enggak perlu dicari sebetulnya loh ya. Pertanyaannya apa ini? Apakah sistem persamaan linear punya penyelesaian X dan Y? Jadi jawabannya punya gitu toh. Atau tidak punya gitu. Berarti nggak perlu nyari X dan Y berapa. Kalau mau dicari ya nggak apa-apa. Kalau ketemu berarti nggak punya. Kalau ketemu berarti punya. Kalau nggak ketemu berarti nggak punya. Jadi jawabannya ini punya atau tidak. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oh ini kita disuruh memutuskan toh punya atau enggak gitu loh. Ini dengan menggunakan ini apakah bisa menjawab ini punya atau enggak tadi. Lalu yang kedua ini dengan menyatakan B sama dengan 2 masukkan kemana misalnya. Nah ke sini 2 dan seterusnya apakah bisa menjawab ini. Coba kita lihat. Jawaban yang disiapkan seperti ini. Lanjutan soal ini. Pernyataan 1 saja untuk menjawab pertanyaan ini cukup ya. Pernyataan 1 saja cukup. Pernyataan 2 tidak perlu dipakai. Jadi 1 saja cukup, pernyataan 2 enggak dipakai. Lalu yang B, pernyataan 2 saja cukup. Berarti pernyataan 1 enggak dipakai. Lalu yang C, kalau pernyataan 1 dan 1 saja enggak cukup, 2 saja enggak cukup, maka dua-duanya dipakai. Kalau cukup berarti jawabannya C nanti. Jawaban ini harus dihafal ya. Kenapa? Karena setiap soal SNBT yang menggunakan soal seperti ini jawabannya pasti seperti ini ya. Pasti. Ini yang D, terus ini jawaban E yang disiapkan. Coba kita lihat pembahasannya. Ini tadi 2X plus AY sama dengan 6 ya. Terus 2X dipindah ke sana menjadi min 2X ini. Maka AY sama dengan min 2X plus 6. Nah, untuk apa kita bawa ke sana? Agar kamu lebih mudah membayangkan untuk mencari gradien. Gradiennya garis ini saya beri nama M1 sama dengan ini loh. Di depannya X dibagi depannya Y. Berarti min 2 per A. Ingat di depan X dibagi depannya Y. Itu gradien ya. Itu garis 1. Bx plus 8Y sama dengan 36. Berarti ini kalau dipindah ke sana min B ya toh, min B. Min B bagi 8. Berarti gradien garis 2 min B bagi 8. Nah ini. Jadi cari gradien bisa dibayangkan kalau ini ke sana min Bx berarti min B dibagi ini 8 itu. Ya, gampang. Kenapa kok mencari gradien? Karena tadi di awal kan saya bilang punya penyelesaian jika M1 tidak sama dengan M2. Jika berpotongan. Berpotongan itu kalau apa? M1 tidak sama dengan M2. Oke ya. Nah, sekarang ini M1 tadi kita dapat dari sebelumnya min 2 per A. Tidak sama yang ini, tidak sama. M2 kita dapat sebelumnya tadi min B per 8. Maka di sini ada min, minnya hilang ya. Jadi minnya sama-sama hilang. 2 kali 8, 16, AB, A kali B, AB. Berarti AB tidak sama dengan 16. Coba kita lihat. Nah ini AB tidak sama dengan 16. Ini dari syarat soal ya. Agar apa? Agar punya penyelesaian, maka AB tidak sama dengan 16. Nah, terus pernyataan 1 tadi A plus B sama dengan 10. Apakah ini kalau digabung dengan ini kita dapat satu nilai A gitu ya? Kalau iya berarti apa? Cukup pernyataan 1 cukup. Kalau tidak bisa ada banyak A, ada banyak B, maka apa? Pernyataan 1 saja tidak cukup. Coba kita lihat. Nah ini dibuat tabel rupanya. A, B, A plus B, AB tidak sama dengan 16. Kalau A-nya dimisalkan 1, maka B-nya 9. Ini dimisalkan aja ya. Maka B-nya 9. Kenapa? 1 tambah 9, 10. Nah, ini dibuat sama dengan ini ya. Lalu A tambah B berapa? 10 sudah. A kali B. A kali B 1 kali 9, 9. Apakah sama dengan 16? Tidak sama. Berarti apa? Oke, kalau A-nya 1, B-nya 9, berarti X dan Y bisa ditentukan ya. Tapi kenyataannya kalau A-nya 3, B-nya 7. Ini.
A tambah B 10 tetap sesuai dengan ini. A kali B 21 sesuai dengan ini. Nah, tapi karena di sini ada dua nilai A, ada dua nilai B, berarti apa? Pernyataan satu saja tidak cukup. Ini akan cukup kalau apa? A-nya ada satu saja, B-nya ada satu saja. Oke ya, itu anunya apa? Prinsipnya seperti itu. Ini dan seterusnya berarti masih banyak. Kalau A-nya dimisalkan 6, maka B-nya 4. 6 tambah 4 kan 10 ini. 6 kali 4 kan ini berapa? 40, tidak sama dengan 16. Ya. Ada banyak nilai A, ada banyak nilai B, maka apa? Pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, paham ya? Terus berikutnya, kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah ini, tadi AB tidak sama dengan 16 ya, dari apa? Gradien yang tidak sama tadi. Ini pernyataan 2 dari soal, B-nya 2. Berarti kalau B-nya 2 masuk sini, AB ada apa? Hanya min 8, ya toh? Hanya min 8. Oh, maksud saya begini, kalau B-nya 2, ada banyak nilai A yang menyebabkan AB tidak sama dengan 16. Ya. Jadi kalau B-nya 2, maka A-nya 8. A-nya bukan 8 ya. Jadi apa? Kalau ini bukan 8, kalau B-nya bukan 8, kalau A-nya bukan 8, B-nya 2, bukan 8 kali 2 pasti tidak 16. Bukan 8 itu berapa? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Pokoknya A-nya bukan 8. Berarti ada banyak enggak nilai A-nya? Banyak. Kalau banyak berarti pernyataan ini tidak cukup. Ya. Ingat pernyataan ini dikatakan cukup kalau apa? Kalau hanya ada satu nilai A yang menyebabkan AB tidak sama dengan 16. Tapi kalau banyak, maka tidak cukup. Nah ini, pernyataan 2 saja tidak cukup. Lalu kalau pernyataan 1 saja enggak cukup, 2 saja enggak cukup, maka sekarang dua-duanya langsung dipakai bersama-sama. Ini. Pernyataan 1 dan 2 bersama, sama-sama dipakai maksudnya. Tadi pernyataan 1-nya ini, pernyataan 2-nya ini, B-nya 2. Kalau B2 masuk sini, 2 pindah sana, A-nya berapa? 8. Ya, jadi kita dapat A-nya 8. Kalau sudah A-nya 8, AB berapa? 8 kali 2 berapa? 16. Apakah ini sudah bisa menjawab? Bisa ya. Yaitu apa? Tadi kan apa? AB tidak sama dengan apa? 16. Tapi ini sama dengan. Berarti apa? Berarti persamaan linear tidak memiliki penyelesaian X dan Y. Apakah ada nilai A yang lain? Selain 8 tidak ada ya. Kenapa? Karena 2 masuk sini, 2 masuk sini, maka A-nya 8. Enggak ada yang lain. Nah, kalau dikalikan 8 kali 2, 16. Berarti apa? Tidak memiliki penyelesaian X dan Y. Kalau kita sudah tahu apakah tidak memiliki penyelesaian X dan Y, berarti apa? Itu bisa apa? Bisa dijawab, bisa menjawab. Kalau bisa menjawab berarti cukup. Ya. Nah ini, pernyataan 1 dan 2 saja secara bersama, pernyataan 1 dan 2 secara bersama maksudnya ya cukup untuk menjawab. Cukup untuk menjawab. Ini saja ini diganti ini bersama ya. Oke, jadi yang itu jawaban apa? Jawaban C. Gitu. Pernyataan 1 dan 2 bersama cukup. Tapi kalau salah satu saja, pernyataan 1 saja enggak cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke ya, ini agak rumit memang dan agak lama ngerjakannya. Tapi kalau kamu sudah mahir kan cepat. 2 berarti A-nya 8. 2 kali 8, 16. Bisa menjawab. Bisa menjawab gitu aja. Berarti bersama-sama bisa. Oke ya. Nah, kalau kalian ingin berdiskusi atau bertanya apa yang saya bahas ini, atau matematika yang lain, atau tentang SNBT, bisa menghubungi nomor WA pribadi ini ya. Oke ya, langsung aja dihubungi, jangan malu-malu ya. Yang serius ingin berdiskusi, pasti dilayani ya. Oke ya, saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.